Sobat IDX, sebelumnya kita telah membahas mengenai saham dan obligasi sebagai bagian dari produk pasar modal. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai produk pasar modal lainnya yaitu reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari investor. Investasi di reksadana cocok bagi investor yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian mengenai investasi. Dana yang terhimpun selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Berdasarkan portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu reksadana saham atau equity funds, berisi minimal 80% efek yang bersifat ekuitas atau saham. Reksadana saham bertujuan untuk mendapat keuntungan dari pertumbuhan harga saham. Oleh karena itu, memiliki risiko yang relatif lebih tinggi. Reksadana jenis ini biasanya diorientasikan untuk investasi jangka panjang. Reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, berisi minimal 80% efek yang bersifat utang. Reksadana ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Reksadana campuran atau discretionary funds berisi campuran efek yang bersifat ekuitas, utang, dan instrumen pasar uang. Reksadana ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi dari pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang serta memperoleh pendapatan yang stabil dengan tingkat risiko yang moderat. Reksadana pasar uang atau money market funds berisi minimal 80% efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti pada deposito dan obligasi jangka pendek. Reksadana ini bertujuan untuk menjaga likuiditas dan nilai modal yang stabil dengan tingkat risiko paling rendah. Berbeda dengan saham yang dibeli dalam satuan lot, investasi pada reksadana dilakukan dalam bentuk pembelian unit penyertaan atau UP reksadana. Hasil pengelolaan dana dalam reksadana dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Total aktiva bersih atau asset under management didapatkan dari total nilai pasar seluruh portofolio, termasuk dividen, bunga, dan bagi hasil, kemudian dikurangi biaya operasional reksadana. NAB per unit penyertaan merupakan indikator atau harga suatu reksadana. Penggunaan istilah NAB per unit penyertaan cukup disebut NAB saja untuk memudahkan penyebutannya. Semakin meningkat NAB suatu reksadana, maka semakin tinggi nilai unit penyertaannya, sehingga akan memberikan keuntungan bagi investor. NAB dihitung dengan menjumlahkan total aktiva bersih keseluruhan dana dalam reksadana, kemudian dibagi dengan total unit yang beredar. Sedangkan jumlah unit penyertaan reksadana yang akan diterima oleh investor dihitung dari jumlah dana investasi dikurangi biaya pembelian, kemudian dibagi dengan NAB per unit penyertaan reksadana. Sebagai contoh, suatu reksadana memiliki NAB sebesar Rp2.500 per unit. Jika seorang investor ingin berinvestasi sebesar Rp5 juta pada reksadana tersebut dengan asumsi fee 0%, maka unit penyertaan yang didapatkan investor adalah 2.000 unit penyertaan reksadana. Selanjutnya, jika investasi tersebut tumbuh sebesar 8%, artinya NAB reksadana naik menjadi Rp2.700 per unit. Jika investor ingin menjual reksadana di harga tersebut, kalikan NAB per unit dengan jumlah UP, kemudian dikurangi fee. Maka investor akan mendapatkan dana hasil penjualan sebesar Rp5.400.000. Dengan berinvestasi pada reksadana, kita dapat memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya, pertama, kinerja portofolio reksadana dikelola dan dipantau oleh manajer investasi, sehingga mempermudah investor yang minim akan waktu dan keahlian dalam menentukan pembelian saham. Kedua, mudah didapatkan.
Selain oleh manajer investasinya sendiri, produk reksadana umumnya dipasarkan oleh agen penjual reksadana atau Upward dan Upward Online seperti bank, e-commerce, financial marketplace, dan lain sebagainya. Ketiga, dengan dana yang tidak terlalu besar, investor dapat melakukan diversifikasi pada berbagai jenis instrumen investasi, seperti deposito, saham, maupun obligasi, sehingga dapat memperkecil risiko. Namun, seperti produk investasi lainnya, reksadana juga memiliki berbagai potensi risiko. Di antaranya adalah: pertama, risiko berkurangnya NAB. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek, baik saham, obligasi, maupun surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kedua, risiko likuiditas. Risiko ini terjadi jika manajer investasi tidak dapat menyediakan uang tunai ketika sebagian besar pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali atau redemption. Ketiga, risiko one prestasi. Risiko ini terjadi ketika ada pihak yang terlibat dalam suatu transaksi reksadana tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan di dalam kontrak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan NAB reksadana atau bahkan hilangnya nilai investasi. Dalam mengelola reksadana, manajer investasi berpedoman pada prospektus reksadana. Prospektus merupakan dokumen keterbukaan informasi mengenai penawaran reksadana. Di dalamnya diuraikan lengkap mengenai dasar hukum, pengelolaan, kebijakan investasi, risiko, cara jual beli, biaya, dan informasi lainnya yang penting untuk dibaca sebelum membeli sebuah reksadana. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat membaca prospektus adalah: 1. Pastikan metode perhitungan NAB sesuai dengan peraturan OJK. 2. Pastikan strategi dan kebijakan investasi perusahaan yang tertera sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 3. Bandingkan beban biaya dan tata cara jual beli reksadana yang tercantum dengan perusahaan lain. Kemudian lakukan analisis untuk menemukan pengelolaan biaya yang paling efisien. 4. Pahami kinerja dan risiko reksadana untuk memperkirakan bagaimana prospek ke depannya dan risiko yang akan ditanggung. 5. Lakukan pengecekan laporan keuangan untuk mengetahui kesehatan portofolio reksadana secara lebih mendalam. 6. Pemegang unit atau investor berhak menerima surat konfirmasi transaksi atau SKT sebagai laporan setiap terjadi transaksi. Perlu Sobat IDX ketahui, selain wajib berpedoman pada prospektus, manajer investasi juga wajib menerbitkan Fund Fact Sheet kepada investor. Fund Fact Sheet merupakan ringkasan laporan produk reksadana yang berisi kinerja produk, informasi jumlah dana yang dikelola, informasi portofolio, dan informasi lainnya mengenai produk reksadana. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membaca Fund Fact Sheet. Di antaranya: 1. Nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Jika NAB per unit meningkat setiap bulan, maka investor berpotensi mendapatkan keuntungan. Jika unit penyertaan meningkat, artinya banyak investor yang optimis dengan kinerja reksadana tersebut dan membelinya. 2. Kinerja reksadana. Kinerja produk reksadana dapat diukur dari data historis hasil investasinya pada periode tertentu. Misalnya periode bulanan, periode year to date atau awal tahun, periode sejak peluncuran, dan periode lainnya sesuai yang diinginkan. 3. Benchmark atau informasi pembanding. Benchmark merupakan informasi tambahan berupa nilai persentase pembanding yang biasanya diletakkan berdekatan dengan kinerja produk. Hal ini dapat menjadi indikator kinerja sebuah produk dibandingkan dengan indeks tertentu yang sejenis. 4. Alokasi investasi dan alokasi portofolio. Alokasi investasi merupakan informasi mengenai struktur persentase dana kelolaan yang telah dialokasikan dalam bentuk portofolio efek tertentu. Sedangkan alokasi portofolio merujuk pada daftar efek yang menjadi penempatan reksadana. Nah, Sobat IDX,
Sekarang kita telah memahami jenis produk pasar modal reksadana, beserta manfaat, risiko, dan informasi lainnya yang perlu kita ketahui sebelum membeli produk reksadana. Jangan lupa menonton video selanjutnya untuk mengenal indeks saham dan produk ETF. Sampai jumpa!